Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini saya mau menjelaskan suatu alasan kenapa kalau menurut saya lebih masuk akal untuk menyembah dan berdoa kepada alam daripada menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Biasanya kita sering melihat praktek orang ya, kayak dia memberikan sesajian di gunung, di pohon, ya kan, ataupun di laut ya. Nah, terus biasanya ada ungkapan bahwa praktek-praktek semacam itu tuh praktek-praktek yang syirik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan sebagainya kayak gitu. Karena satu-satunya yang berhak untuk kemudian disembah, dipuja dan sebagainya itu hanya Tuhan semata ya. Nah, menurut saya sebagai seorang agnostik, pertama saya seorang agnostik. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Kalaupun Tuhan itu ada, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Apa argumennya? Yang kedua, dalam pengertian apa Tuhan yang ada ini disebut ada? Karena kalau cuma sekedar kita ngomong sesuatu itu ada, batu pun juga ada gitu loh. Tapi saya pikir teman-teman yang percaya pada Tuhan tidak akan berpikir bahwa Tuhan itu ada seperti halnya batu kan. Jadi dalam pengertian apa Tuhan itu disebut ada? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan dalam pengertian apa Tuhan disebut ada? Nah, dan karena itu menurut saya lebih masuk akal menyembah alam semesta atau berdoa kepada alam semesta. Kenapa? Karena pertama, alam semesta adalah sesuatu yang dapat saya rasakan dan saya alami secara empirik. Alam semesta adalah sesuatu yang dapat saya rasakan dan saya alami secara subjektif. Alam semesta juga dapat saya alami secara konstruktif. Dia ada baik secara empirik, subjektif maupun juga konstruktif. Itu alam semesta. Sedangkan Tuhan, ini dia disebut ada dalam pengertian apa? Itu masih abstrak, masih belum jelas. Tuhan disebut ada dalam pengertian yang kayak gimana? Bahkan kita tahu dia ada atau tidak tuh caranya bagaimana? Itu juga masih belum jelas argumennya. Karena itu bagi saya lebih masuk akal untuk menyembah alam semesta. Karena alam semesta benar-benar memberikan kepada saya sesuatu manfaat yang nyata. Ya, matahari terbit memberikan cahaya, lautan memberikan apa makhluk-makhluk hidupnya, katakan ikan atau apa, atau terus kemudian pohon misalnya dia memberikan udara yang sejuk, oksigen dan sebagainya. Jadi kayak alam semesta benar-benar terasa manfaatnya bagi saya sebagai pribadi dibandingkan sosok Tuhan ini. Dan saya bisa memberikan label apapun yang orang-orang berikan kepada Tuhan itu kepada alam semesta. Misalnya orang-orang yang percaya pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada tanpa penyebab, tanpa pencipta. Saya juga bisa mengatakan hal yang sama soal alam semesta. Bahwa alam semesta itu adalah sesuatu yang tanpa penyebab, tanpa pencipta. Dan karena alam semesta tidak punya penyebab, tidak punya pencipta, dia tidak punya permulaan. Dan karenanya tidak punya akhir. Dia selalu ada. Dan karena dia selalu ada, dia nggak butuh penyebab ataupun pencipta. Karena dia kan selalu ada, tanpa awal, tanpa akhir. Saya bisa mengatakan seperti itu. Atau misalnya kalau orang mengatakan bahwa Tuhan adalah suatu pribadi yang hidup dan sebagainya. Oke, meskipun konsep hidupnya Tuhan itu seperti apa juga nggak jelas, tapi saya juga bisa mengatakan bahwa alam semesta ini hidup, alam semesta ini juga suatu pribadi. Ya, dan dia bisa mendengarkan doa juga, dan dia bisa mengabulkan doa juga alam semesta ini. Saya bisa juga mengatakan hal seperti itu. Jadi semua atribut yang diberikan kepada Tuhan bisa saya berikan juga kepada alam semesta. Nah, dan karena alasan itulah bagi saya lebih masuk akal kalau kita menyembah dan berdoa kepada alam semesta. Kita memberikan sesajian atau persembahan ataupun kita sekedar berdoa saja kepada alam semesta, itu bagi saya lebih make sense daripada kita berdoa kepada Tuhan yang pertama kita nggak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, dan yang kedua kalaupun ada dia disebut ada dalam pengertian seperti apa kan juga masih belum jelas. Kalaupun Tuhan disebut hidup misalnya tadi ya, Tuhan adalah pribadi yang hidup. Apa itu hidup? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu hidup? Dan dalam pengertian apa Tuhan disebut hidup? Karena kalau cuma sebatas hidup, kita manusia pun hidup. Tapi apakah Tuhan hidup seperti kita manusia? Kalau bukan, lantas dia disebut hidup seperti apa?
Kalau tidak jelas, kan masih abstrak sekali itu. Karena itu saya memilih agnostik terkait isu-isu ketuhanan. Tapi kalau alam semesta, dia terasa sangat bermanfaat. Saya tidak bisa bersikap agnostik terkait alam semesta karena dia benar-benar terasa sangat bermanfaat bagi saya. Makanan saya, minuman saya, bahkan unsur-unsur pembentuk diri saya, itu semua berasal dari alam semesta. Dan ketika saya mati pun, energi, materi, yang semua yang ada dalam diri saya ini akan terurai kembali ke alam semesta, cepat atau lambat akan kembali larut di alam semesta untuk menjadi sesuatu yang baru, bertransformasi. Jadi kayak karena hal-hal itulah bagi saya lebih make sense untuk berdoa kepada alam semesta, kepada ya alam semesta kita inilah. Dan tadi saya bisa memberikan atribut apapun yang orang berikan kepada Tuhan, kepada alam semesta ini. Ya saya bisa bilang Tuhan, misalnya orang bilang Tuhan itu ada tanpa penyebab, saya juga bisa bilang alam ini ada tanpa penyebab. Orang mengatakan Tuhan itu pribadi, saya juga bisa mengatakan alam ini adalah suatu pribadi gitu. Kalau orang bisa mengatakan Tuhan itu mendengarkan doa, saya juga bisa mengatakan alam ini mendengarkan doa kayak gitu. Dari situlah saya melihat kenapa bagi saya pribadi sebagai seorang agnostik lebih masuk akal untuk berdoa kepada alam semesta, untuk menyembah alam semesta daripada menyembah atau berdoa kepada Tuhan itu sendiri. Demikian, terima kasih.